Nabi Soleh alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Soleh berasal dari keluarga miskin dan sederhana. Namun begitu, Nabi Soleh adalah pemuda yang taat, yang hanya beriman kepada Allah. Nabi Soleh diutus untuk kaum Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Berkat kegigihan kaum Samud, negeri tandus itu pun bisa dibangun kembali. Bangunan di tempat itu megah dan mewah. Gunung-gunung dipahat menjadi istana yang indah. Tanah di tempat itu juga subur, pepohonan hijau dan buahnya lebat. Hasil panen selalu melimpah ruah. Seluruh kaum Samud hidup sejahtera dan tercukupi. Namun keberhasilan itu justru membuat kaum Samud lalai dan sombong. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka menganggap rezeki yang mereka peroleh bukan karunia Allah, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Oleh karena itulah, Allah mengutus Nabi Soleh agar berdakwah untuk kaum Samud agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Soleh pun mulai berdakwah. Beliau mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah. Namun kaum Samud sama sekali tidak menghiraukan ajakan Nabi Soleh dan menganggap Nabi Soleh sebagai pembohong belaka. Kaum Samud lalu menuntut Nabi Soleh untuk mengeluarkan mukjizat. Menghadapi tuntutan itu, tak ada jalan lain bagi Nabi Soleh kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah lalu mengabulkan permohonan Nabi Soleh. Suatu hari, Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Soleh bukan karena mempercayainya. Mereka malah berharap agar Nabi Soleh tidak bisa mengeluarkan mukjizatnya dan dapat menghinanya sepuasnya. Sesampainya di kaki gunung, kaum Samud meminta Nabi Soleh agar mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Sebuah permintaan yang tidak masuk akal. Namun, betapa terkejutnya kaum Samud karena tiba-tiba sebongkah batu besar itu terbelah. Dari dalam bongkahan batu itu, keluar seekor unta betina. Orang-orang dari kaum Samud keheranan, menepuk-nepuk pipi mereka dan memandang tak percaya. Setelah kejadian itu, beberapa orang mulai percaya. Mereka membenarkan kenabian Nabi Soleh alaihi salam. Kabar itu segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Air susu unta yang keluar dari batu itu banyak sekali dan cukup untuk diminum seluruh penduduk. Orang-orang bergembira, mereka bisa minum susu unta sepuasnya. Akan tetapi masih ada juga orang yang berkeras hati tidak mau percaya dan menganggap semua itu hanyalah sihir belaka. Orang-orang kafir yang tidak mau mempercayai Nabi Soleh kemudian memilih 9 algojo kejam yang selama ini sering menyiksa pengikut Nabi Soleh untuk membunuh unta tersebut. Melalui malaikat Jibril, Allah memberitahu rencana pembunuhan unta itu kepada Nabi Soleh. Beliau kemudian datang untuk menasehati orang-orang kafir itu agar bertaubat dan mengurungkan niat jahat mereka. Namun tekad mereka sudah bulat. Dengan membawa pedang yang terhunus, mereka mengejar unta Nabi Soleh dan membunuhnya dengan pedang yang sudah diasah tajam. 9 algojo itu kemudian mendatangi rumah Nabi Soleh karena mereka juga ingin membunuhnya. Namun dalam perjalanan, mendadak batu-batu besar melayang menghantam mereka dan mereka meninggal. Azab Allah pun turun berupa petir yang menyambar dengan amat keras. Orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran Nabi Soleh pun berlarian menyelamatkan diri. Bumi tempat mereka berpijak juga tiba-tiba berguncang. Gempa dahsyat terjadi. Orang-orang pun semakin bingung. Bencana datang dari atas dan bawah. Akhirnya setelah azab itu diturunkan, semua kaum Samud binasa. Tak ada lagi yang tersisa kecuali 120 orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti dakwah Nabi Soleh. Selanjutnya, Nabi Soleh membawa para pengikutnya berhijrah ke Ramlah, yang merupakan suatu tempat di Palestina. Demikianlah kisah Nabi Soleh alaihi salam tentang mukjizat unta yang keluar dari dalam batu. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita
dan percaya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.